Gerakan dakwah Wali Songo. Dalam konteks kesejarahan, keberadaan Wali Songo di satu sisi berkaitan erat dengan kedatangan Muslim asal Champa yang ditandai kemunculan tokoh Sunan Ampel, sesepuh Wali Songo, di sisi lain, berkaitan juga dengan proses menguatnya kembali unsur-unsur budaya asli Nusantara dari zaman prasejarah. Unsur-unsur budaya asli Nusantara dimaksud adalah anasir agama Kapitayan yang ditandai pemujaan terhadap arwah leluhur dalam bentuk tuengkup punden, dan tunda punden berundak pemujaan terhadap ruh penjaga, dituka, mata air, tuban, air terjun, turumbukan, pohon beringin, pemujaan daya sakti tu diwatu, batu, tugu, tunggul, panji-panji, tulang. Dan pemujaan serta penyembahan kepada Sang Hyang Taya di tutuk lubang yang terdapat di dalam sanggar, yang berjalin berkelindan dengan pengaruh budaya Hindu-Buddha dan tradisi keagamaan Muslim Champa. Melalui prinsip dakwah yang kemudian oleh para ulama peneliti disebut dengan Al-Muhafazah, Al-Kadimish Solih wal Ahdu bil Jadidilaslah, unsur-unsur budaya lokal yang beragam dan dianggap sesuai dengan sendi-sendi tauhid, diserap ke dalam dakwah Islam. Menurut Sukmono, 1974 asimilasi dan sinkretisasi antara Islam yang dibawa oleh para penyebar Islam asal Champa dengan ajaran agama asli Nusantara, terjadi secara masif terutama di kalangan petani di pedesaan, yang nyaris lebih mengenal pemujaan terhadap menhir lambang pelindung desanya daripada pemujaan terhadap dewa-dewa Hindu dan Buddha. Masih menurut Sukmono, 1959, yang menjadi dasar dan pokok kebudayaan Indonesia zaman Madya adalah kebudayaan purba Indonesia asli tetapi telah diislamkan. Yang dimaksud kebudayaan purba dalam konteks itu adalah kebudayaan Malayo-Polinesia pra-Hindu yang oleh Prof. Dr. C.C. Berg, 1938, dan Prof. Dr. G.J. Helt, 1950. Disebut animisme dan dinamisme, yaitu kebudayaan yang lahir dari kepercayaan masyarakat terhadap benda-benda yang dianggap memiliki daya sakti, dan kepercayaan terhadap arwah leluhur. Yang dimaksud C.C. Berg dan G.J. Helt dengan kebudayaan Malayo-Polinesia pra-Hindu yang animis dan dinamis itu, tidak lain adalah agama asli Nusantara yang disebut Kapitayan. Proses Islamisasi kebudayaan purba sebagaimana ditengarai Sukmono adalah bukti berlangsungnya asimilasi sosio-kultural religius yang telah dilakukan para penyebar Islam generasi Wali Songo. Sejarah mencatat, selama rentang waktu antara tahun 1446 sampai tahun 1471 sebagian besar penduduk Champa beragama Islam berbondong-bondong mengungsi ke Nusantara. Rentang waktu itu, tepat berurutan dengan terjadinya proses Islamisasi secara besar-besaran di Nusantara, yang dikenal sebagai zaman awal Wali Songo. Dalam catatan historiografi lokal di Cirebon, Banten, maupun Jawa, dituturkan bagaimana para ulama dan bangsawan asal Champa seperti Syekh Hasanuddin Kuro di Karawang, Raja Pandita di Gresik, dan Sunan Ampel di Surabaya, dengan kebijaksanaan dakwahnya melalui jaringan kekeluargaan yang terkoordinasi dalam gerakan dakwah Wali Songo. Menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat melalui pendekatan bersifat sosio-kultural religius lewat asimilasi dan sinkretisasi dengan adat budaya dan tradisi keagamaan yang sudah ada di Nusantara. Asimilasi dan sinkretisasi Islam Champa dengan adat budaya dan tradisi keagamaan setempat di Nusantara itu dimungkinkan terjadi, karena menurut data terbaru ilmu etnografi dan ilmu bahasa sebagaimana diungkapkan Cabaton, 1981, terdapat bukti kuat bahwa orang-orang Champa adalah serumpun dengan suku Melayu Polinesia, berkerabat dengan orang Melayu, dan menggunakan bahasa Melayu. Gerakan dakwah Wali Songo menunjuk pada usaha-usaha penyampaian dakwah Islam melalui cara-cara damai, terutama melalui prinsip mawizatul hasanah wa mujadalah bilati hiya ahsan, yaitu metode penyampaian ajaran Islam melalui cara dan tutur bahasa yang baik. Dewasa itu,
Ajaran Islam dikemas oleh para ulama sebagai ajaran yang sederhana dan dikaitkan dengan pemahaman masyarakat setempat atau Islam, dibumikan, sesuai adat budaya dan kepercayaan penduduk setempat lewat proses asimilasi dan sinkretisasi. Pelaksanaan dakwah dengan cara ini memang membutuhkan waktu lama, tetapi berlangsung secara damai. Menurut Thomas W. Arnold dalam The Preaching of Islam 1977, tumbuh dan berkembangnya agama Islam secara damai ini lebih banyak merupakan hasil usaha para mubalik penyebar Islam dibandingkan dengan hasil usaha para pemimpin negara. Bertolak dari sumber kitab Walisana, Babat Tanah Jawi, Babat Cirebon, dan Primbon milik Prof. Kiai Haji R. Moh Adnan, Wali Songo pada dasarnya adalah semacam lembaga dakwah yang berisi tokoh-tokoh penyebar Islam yang berdakwah secara terorganisasi dan sistematis melakukan usaha-usaha pengislaman masyarakat Jawa dan pulau-pulau lain di sekitarnya. Masing-masing anggota Wali Songo memiliki tugas menyampaikan dakwah Islam melalui berbagai perbaikan dalam sistem nilai dan sistem sosial budaya masyarakat. Dalam Primbon milik Prof. Kiai Haji R. Moh Adnan, disebutkan tugas tokoh-tokoh Wali Songo dalam mengubah dan menyesuaikan tatanan nilai-nilai dan sistem sosial budaya masyarakat sebagai berikut.